Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam acara atau program Mesbah Doa Pagi GKR Ebenezer Sinam ya. Yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming atau online di Facebook. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang tiada habis-habisnya, yang selalu senantiasa menjagai kita, menopang kita. Dan Tuhan boleh izinkan kita ada di pagi hari ini, itu semua bukan karena kuat kita, tetapi karena Tuhan yang selalu menjagai dan melindungi kita. Ya, Bapak Ibu, jikalau kita renungkan betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, tentu kita berpikir apa yang harus saya lakukan ya, dengan apa kita membalas kasih dan anugerah Tuhan itu ya. Tentu kita harus membalasnya dengan terus memuji Tuhan ya. Ini dibuktikan dengan kita pagi ini datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan hidup kita ya, untuk kita bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui Facebook, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, pembacaan di dalam Zakaria pasal yang ke-6. Ya, di sini ada 15 ayat. Bapak Ibu bisa melihat dan juga membacanya secara pribadi. Ya, ini adalah bagaimana mengisahkan atau menceritakan atau memfirmankan tentang Nabi Zakaria yang mendapatkan penglihatan ya. Di sini kalau kita baca dalam bagian ini adalah penglihatan yang terakhir ya, di mana pada saat itu Nabi Zakaria melihat ya ada 4 kereta ya yang ditarik oleh kuda. Di situ ada 4 kuda dengan warna-warna yang berbeda ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-6 sampai 8 firman Tuhan berbunyi demikian, yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar tanah utara, yang putih itu keluar arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Ayat 8, kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Ya, kalau kita baca lagi sampai ayat 15 itu ada 2 bagian ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Ya, di dalam bagian ini kita bisa melihat apa yang dimaksudkan Tuhan kepada Nabi Zakaria di dalam penglihatannya ini. Ya, di dalam penglihatannya ini kita bisa melihat dan kita bisa memahami bahwa akan ada penghakiman yang Tuhan berikan kepada setiap umat manusia ya. Jadi penglihatan ini, kereta-kereta yang ditarik kuda ini, dia akan menjelajah ke seluruh bumi ya, untuk melihat, untuk menghakimi dan juga melihat keadaan manusia ya. Di situ akan terjadi penghakiman ya. Maka di ayat 8 dikatakan, di ayat 7 dikatakan, pergilah jelajahilah bumi ya. Lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara ya. Apa yang bisa kita lihat dari dalam bagian ini, saudara yang diberkati Tuhan ya? Hal pertama yang bisa kita lihat di sini adalah penghakiman Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk hidup ya. Kita bisa melihat juga di bagian ini bahwa hari penghakiman itu akan tiba ya. Hari di mana kita akan diadili oleh Tuhan itu pun juga nanti akan tiba, saudara yang diberkati Tuhan ya. Maka sering kita dengar, saudara yang diberkati Tuhan, ada istilah hari kiamat ya. Mungkin kalau kita berpikir hari kiamat itu konotasinya hari yang seram ya, hari yang menakutkan ya, tetapi sebenarnya tidak ya. Hari kiamat atau hari penghakiman itu adalah hari di mana nanti setiap perbuatan kita akan diperhitungkan Tuhan
Ya. Nah, pertanyaannya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam menanti hari itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kehidupan kita, ya, apa yang kita terus jalani di dalam kehidupan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak, ya. Apakah di dalam menanti hari penghakiman tersebut kita dapat memelihara iman kita atau tidak, ya. Mungkin kita bertanya, kapan waktunya itu, ya? Kapan waktu penghakiman itu? Ya, kita tidak tahu kapan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi satu yang pasti, ketika kita menanti hari itu, ya, yang harus kita lakukan senantiasa adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa menyukakan hati Tuhan. Kita harus memelihara iman kita hari lepas hari. Apakah kita mengikuti dunia ini? Apakah kita semakin serupa dengan dunia ini? Apakah kita semakin serupa dengan Tuhan? Itu pertanyaan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita berkata, ya, masih banyak waktu, ya, masih banyak kesempatan. Udahlah, saya hidup ikut dunia aja. Nanti kalau sudah tua atau nanti kalau saya sudah sakit-sakit, baru saya datang kepada Tuhan. Ya. Saya mengatakan jangan seperti itu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, pergunakanlah waktu ini sebaik mungkin, ya. Pergunakanlah waktu-waktu ini untuk menyukakan hati Tuhan, ya. Makanya pujian selalu mengatakan hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah waktu yang kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, jikalau ada mengikuti ibadah juga secara bersama-sama, katakan hidup ini adalah kesempatan, ya. Kita jangan khawatir, saudaraku yang diberkati Tuhan. Segala yang kita perbuat Tuhan akan perhitungkan. Mungkin kita berkata, aduh, ngapain saya hidup ini baik-baik sama orang, ngapain saya hidup ini tanda kutip, nggak usah lah hidup terlalu kudus, udahlah, ngapain saya hidup mengikuti jalan Tuhan, toh mengikuti jalan dunia itu lebih enak, lebih nikmat. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, segala kebajikan kita, segala kemurahan kita, segala hal-hal yang kita lakukan yang menyukakan hati Tuhan, itu semua akan tercatat, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, apa yang kita pertontonkan, ya, Tuhan tahu, ya. Mungkin kita berpikir, ya, kok nggak ada balasannya Tuhan, ya. Saya hidup baik, saya hidup kudus, ya, saya baik sama orang, saya baik sesama, saya rajin melayani Tuhan. Tetapi hidup saya sampai saat ini susah Tuhan, ya. Saya melakukan hal yang baik, tetapi kok saya merasa sampai saat ini saya hidupnya penuh dengan kesusahan, ya. Tetapi saya mau mengatakan, saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita mau memelihara iman kita, ya, meskipun ada tantangan, persoalan dan kesulitan yang kita alami, ketika kita hidup di dalam Tuhan, pasti ada sukacita yang tiada ternilai itu, ya. Ada sukacita yang besar yang kita terima ketika kita mau hidup di dalam Tuhan. Sebaliknya, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam menanti hari penghakiman itu, ya, ketika kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kencongkakan, hidup jauh daripada Tuhan, melanggar firman Tuhan, Tuhan juga akan perhitungkan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya, kita tahu sifat Tuhan adalah adil, ya. Ia tahu apa yang semua kita lakukan, ya. Maka dari itu, saudara yang diberkati Tuhan, berkat firman Tuhan yang bisa kita dapatkan di dalam pembacaan kali ini adalah kita harus hidup di dalam pertobatan hari lepas hari, ya. Apa yang sering kita lakukan, kecemaran apa yang kita lakukan, mari kita tinggalkan, ya. Kita buang jauh-jauh, kita terus hidup di dalam pertobatan itu, ya.
Kemarin sudah dijelaskan Pak Gembala bagaimana progresif ya sanctification, bagaimana hari lepas hari kita harus progresif di dalam menggapai kekudusan itu ya. Kita hari lepas hari harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya. Makanya ada pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu ya. Jangan sampai hari lepas hari kita nggak semakin serupa dengan Kristus ya. Di dalam gereja ya, sering pelayanan itu tidak menjamin kita juga akan semakin serupa dengan Kristus ya. Itu harus kembali ke dalam pribadi kita masing-masing ya. Ketika kita mau terus erat dengan Tuhan, erat sama Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, maka kita akan bisa semakin serupa dengan Kristus tersebut ya. Saudaraku, kita juga diingatkan di dalam pembacaan firman Tuhan ini untuk senantiasa kita hidup di dalam kewaspadaan ya. Waspada dalam hal apa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Ya, waspada terhadap dunia ini ya. Firman Tuhan di dalam bagian lain mengatakan waspadalah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Kita hari lepas hari digoda oleh dosa, digoda oleh kekuatan jahat, digoda oleh roh-roh jahat untuk kita jatuh di dalam dosa ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus senantiasa waspada hidup di dalam Tuhan. Kita harus senantiasa waspada untuk kita berjuang di dalam pertandingan iman kita, berjuang di dalam kehidupan ini untuk jauh daripada dosa ya. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari, saudaraku yang diberkati Tuhan ya. Kita lihat di bagian kedua di sini dijelaskan di dalam Zakaria pasal 6 ini bagaimana nanti ya bait Allah akan dibangun kembali ya. Di dalam ayat 9-10 saya bacakan, datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pengutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Ya, nanti jadi mereka ketika kembali akan dipungut persembahan-persembahan untuk membangun rumah Tuhan. Ya, khususnya mereka akan membuat mahkota yang akan dikenakan oleh Imam Yosua bin Yozadak. Ya, jadi di ayat 12 dikatakan, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jikalau kita membaca Alkitab ada penggenapan yang bersifat sementara, ya, ada penggenapan yang akan digenapi di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, di dalam hal ini kita melihat pembangunan bait Allah akan digenapi secara sementara oleh Yosua dan juga Zerubabel ya, tetapi nanti kelak di masa yang akan datang ya, Kristus akan memerintah bersama-sama dengan kita, gerejanya tersebut ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari di dalam hal ini, saudaraku yang diberkati Tuhan ya, Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya ya. Tuhan akan menyatakan setiap janji-janjinya itu di dalam kehidupan kita, umat yang percaya. Bayangkan saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kisah ini berapa lama umat Israel atau umat Yehuda menunggu janji Tuhan itu akan dibangun kembali bait Allah ya. Tentu ketika mereka di dalam pembuangan ada tekanan, ada penderitaan, ada pergumulan yang luar biasa, tetapi kita lihat di dalam waktunya Tuhan mereka akan dilepaskan kembali ya. Bait Allah akan dibangun. Di ayat yang 15 dikatakan seperti ini, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik, ya, garis bawah ini, dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Bagian pertama tadi kita terus waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Di bagian yang kedua ini kita diperingatkan Tuhan
untuk semakin lebih peka lagi, ya, lebih baik-baik lagi mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Makanya ada istilah semakin sensitif rohani, ya. Jadi ketika hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, hidup kita semakin bergaul karib dengan Tuhan, kita pasti akan sensitif terhadap hal-hal yang sifatnya rohani, ya. Jikalau ada hal-hal yang tidak rohani di dalam kehidupan kita, pasti kita akan memberontak, ya. Ketika kita mau dekat kepada Tuhan, semakin peka terhadap suara Tuhan, maka kita akan semakin dewasa di dalam iman kita, ya. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan suara Tuhan baik-baik? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur memiliki firman Tuhan. Kita bersyukur memiliki gembala, memiliki pelayan-pelayan Tuhan, memiliki saudara-saudara seiman yang saling menguatkan satu dengan yang lain untuk kita bisa semakin dewasa di dalam rohani kita. Itu membuat kita semakin peka terhadap suara Tuhan, ya. Peka terhadap suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan secara baik-baik, itu akan membuat hidup kita lebih bersukacita, lebih tentram lagi, lebih penuh dengan kemenangan lagi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan Allah kita, ya. Maka dari itu, renungkanlah firman Tuhan hari lepas hari, ya. Pujilah Tuhan hari lepas hari, ya. Maka kita akan semakin peka mendengarkan suara Tuhan dengan baik, ya. Meskipun kita tahu pada saat ini ada penuh dengan banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, kita seakan tidak memiliki beban hidup itu. Kita hidup penuh dengan sukacita, kita bisa hidup enjoy di dalam Tuhan, ya. Nikmat sekali hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya, nikmat dan sungguh sukacita luar biasa ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ya. Ingat saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa kita menanti waktunya Tuhan. Di dalam menanti waktunya Tuhan itu, kita terus hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam segala kewaspadaan, dan di dalam menanti waktu Tuhan itu, kita terus mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, dan kita semakin hidup di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita penuh dengan kemenangan. Apapun persoalan yang kita hadapi, yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita.